Saya Muhammad Gafan Al-Fakri. Saya Novita Dwi Asri. Nama saya Muhammad Raihan. Saya Muhammad Fikia. Saya Muklis. Mustafa Kemal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Farul Kusuma Putra. Perkenalkan, saya Adrian Maulana. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragu. Nama saya Felix Bagirwansyah. Halo, saya Umaira. Perkenalkan, nama Sigma Fikir Ramadan. Saya Bunga Nanta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, ada surat nih, Pak. Surat dari siapa? Dari Moskow. Pak, dari Moskow. Ya. Waduh, sepertinya saya harus memanggil anggota PKI yang lainnya. Saya omongin dengan Alimin dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Saya mendapat surat untuk melakukan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Waduh, kita cuma mau anggota PKI lainnya. Hei Musa. Hei, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana dengan hubung? Saya baik. Bagaimana Anda bisa di sini, Tuan? Tentu saja bisa. Haha, Anda lucu. Saya di sini untuk memberi perintah kepada Anda untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi propaganda perlawanan nasional. Baiklah. Ayo serang dan nyatukan Belanda. Ayo serang. Musuh, segitu saja nyalimu dan teman-temanmu ini. Hahaha, hanya bermodal bambu. Beraninya kau menyerang kita. Pasukan, tangkap mereka. Musa? Kenapa seperti itu? Tidak. Tunggu sebentar. Saya panggilkan pasukan. Baiklah. Pak, ada musuh di depan. Musuh, baiklah, kamu tenang saja. Hati-hati, Pak, dalam berucap. Tenang saja sahabatku. Hei musuh, ada apa? Saya ingin bertanya mengenai pembentukan negara kita ini, Pak. Jadi begini, dalam perjanjian Linggarjati kita telah menyepakati pihak Belanda dan Indonesia membantu negara Republik Indonesia Serikat. Mengapa Soekarno? Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? Begini Hatta, sebenarnya saya juga ingin negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Tapi untuk saat ini kita percaya kepada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda? Sementara Belanda telah menjadi negara kita. Lebih baik kita menjadi negara yang komunis. Benar, lebih baik seperti itu daripada kita terus-menerus dijadikan boneka oleh Belanda. Negara kita adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Benar, lagi pula semua rakyat Indonesia masih memiliki Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan itu ada, mengapa negara kita terus terjajah? Dia pun tak adil, negara lain merdeka, sedangkan negara kita tidak. Jangan salahkan Tuhan, memang semua ini sudah ditakdirkan. Yang harus kita lakukan adalah mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Komunis ini lebih baik. Hanya ini satu-satu cara. Jika kau tidak menginginkannya, biarkan saya dan pasukan saya akan menghancurkan pemerintahan ini. Dan negara ini akan hancur. Dasar kau bodoh, komunis hanya membuat negara kita hancur. Warno, Mata, justru kalian yang bodoh. Kalian telah mengkhianati Indonesia dan kalian telah memberi banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Saya tahu kalian di belakang telah bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti kita akan buktikan bahwa kita yang benar. Ayo, kita pergi dari sini. Merah. Merah diidentikan sebagai simbol perjuangan. Kenapa? Karena merah merupakan simbol semangat kemerdekaan. Jika para pejuang memilih simbol warna merah yang memiliki arti semangat, semangat apa yang kita miliki? Semangat kosong. Putih adalah semangat baru. Kemudian itu cuma guyonan. Sejauh mana menolong pada orang yang membutuhkan dengan tulus? Semua pasti ada pamrihnya. Merah itu warna para pemimpin. Mereka adalah pemerintah yang bertanggung jawab.
Katanya ini Indonesia, katanya kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dari tanah air. Mereka itu menjunjung Indonesia, berideologi Pancasila. Katanya ini pertiwi, tapi kan di semua katanya kenapa kita harus percaya pada Belanda, sementara Belanda menjadi kita sendiri. Sudahlah, lebih baik kita pulang. Hei kalian, dengarkan saya. Ada apa musuh? Dengarkan saya. Soekarno dan Hatta telah membuat kita menderita. Benar, mereka semua telah bersekongkol pada Belanda. Wah dasar, munafik. Kurang ajar Soekarno. Najis, munafik banget. Mending gila daripada total malu dan munafik. Kalau begitu saya mau tanya, kalau semua orang Indonesia berjuang, siapa yang mau menang? Gara-gara bangsa ini yang membuat saya jadi gila. Soekarno, Hatta, keluar kalian. Ada apa kalian di sini ribut-ribut? Kalian berdua telah membuat kita menderita. Semua yang disebarkan Muso dan anak buahnya itu bohong. Itu benar. Mereka telah memfitnah kami. Apa buktinya semua itu bohong? Apa kalian lupa perjuangan kami selama ini? Untuk apa saya khianati tanah air ini? Tolong percaya pada kami. Maaf, kami sudah terhasil dengan Muso. Soekarno, bagaimana ini fitnahan Muso sudah menyebar hampir semua rakyat. Semua ini tidak bisa dibiarkan. Mereka semua sudah pasti menyiapkan rencana untuk meruntuhkan pemerintahan kita. Jenderal Sudirman, siap. Kumpulkan pasukan pemberontak untuk melawan anjing-anjing PKI di Madiun. Siapa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Amir, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus meruntuhkan kabinet Soekarno dan Hatta. Jika mereka menyetujui ajaran komunis ini, lebih baik kita membuat negara sendiri. Berarti kita harus menguasai kota ini. Setelah menjadi negara, kita harus menguasai negara ini. Nama apa yang kita berikan? Kalau begitu, kita beri nama Sosial Komunis Indonesia. Nama yang bagus. Kalau begitu, segera siapkan pasukan untuk mengamankan kota. Baiklah, kerahkan pasukan, amankan kota ini. Siap, Komandan. Kumpulkan semua penduduk. Siap, Komandan. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Partai Komunis Indonesia. Pada hari ini, tanggal 18 September 1948, saya menyatakan telah berdirinya Sosial Komunis Indonesia. Merdeka! Merdeka! Pada Pancasila di bumi ini, yang ada hanyalah ajaran komunis. Komandan, pasukan Siliwangi akan segera kemari. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. Dasar Soekarno atau brengsek. Siapkan pasukan supaya dia tidak bisa memasuki wilayah kekuasaanku. Siap, sudah saya siapkan pasukan untuk siap-siap. Kalau begitu, ayo kita berangkat demi pasukan. Kenapa kau membuat negara komunis tanpa pengetahuan pemimpin kita? Alah, banyak ngomong. Serang! Akhirnya, kita berhasil merebut kekuasaan para pemberontak. Jika negara itu terus-menerus ada, dosalah bagi mereka yang mendirikannya. Negara komunis itu. Semua sudah selesai. Tinggal bagaimana kita mengatasi Amir Syarifuddin. Kita tidak bisa mengadili dia. Biar komunis musnah, kita hukum mati dia. Setuju kalau dia harus dihukum. Karena biar bagaimanapun dia juga tetap bagian dari Indonesia. Dia bukan bagian dari Indonesia lagi. Dia sudah mengkhianati kita. Lebih baik dia dihukum yang setimpal dengan perbuatan. Benar, hanya dengan hukum mati dia bisa membayar perbuatannya. Baiklah, mungkin ini keputusan yang tepat. Bawa Amir kemari. Siap. Amir, apa selain kau dan Musa masih ada pejuang komunis lainnya? Jawab! Hukum mati dia sekarang. PKI menjadi kuat, PKI menjadi sekarang beranggotakan 3 juta, pemudanya 3 juta, simpatisannya 20 juta. Apa sebabnya PKI demikian? Ulama oleh karena